Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pagi ini. Kita mau siapkan hati kita untuk bertemu pada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang terlebih besar. Dan begitu besar buat setiap kita. Selama 1 minggu penuh kita lewati. Dan pagi hari ini kita mau datang. Kita mau rendahkan hati kita. Kita mau saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau begitu baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karyamu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Begitu besar buat setiap kami Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau menyelamatkan kami. Engkau menebus hidup kami Tuhan. Engkau menyucikan kami Tuhan. Engkau memulihkan. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau melayakan kami Tuhan. Kami yang bukan siapa-siapa ini ya Tuhan. Kami yang bukan apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Tapi Engkau panggil Tuhan. Engkau pilih menjadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau bawa kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau Engkau hadir Tuhan, menjamah setiap kami, melawat setiap kami Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang terlewat pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Katakan segala kemuliaan
kuasa dan kemuliaan-Mu. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala lebih sungguh lagi. Oh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa kemuliaan-Mu, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala sembah Yesus dan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau mulia. Angkat suaramu pagi ini, angkat hatimu, sembah Dia Yesus, sebab Dia yang layak disembah, dipuji, diagungkan dulu, sekarang, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, lebih dahsyat lagi, lebih sungguh lagi. Angkat hatimu, angkat suaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau mulia Tuhan, sebab biarlah kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi kami semua pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena
Rasakan kasih Tuhan, kita mau rasakan perawatannya, kita mau rasakan Dia menjamah setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar semua kemuliaan, semua pujian, semua hormat hanya bagi Tuhan. Dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di tempat maha tinggi, Kau Rajaku Tuhan, Kau Raja. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan lebih tinggi lagi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Rajaku, Engkau Raja, Dia Tuhan dan dipuji. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih sungguh lagi katakan, kemuliaan bagimu Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, Dia gungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sorak buat Yesus. Engkau mulia Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang hadir tengah-tengah kami, melawat, menjamah, sehingga tidak ada satupun yang terlewat pagi ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau saja yang beracara, Engkau saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Biar nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, disenangkan Tuhan atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini jiwa kami Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan hanya kepada Raja di atas segala Raja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Kita mau kasih salam kanan kiri kita. Amin. Saya percaya kita semua bersukacita pagi ini. Kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa seminggu ini. Kita mau memuji Tuhan, bukan sekedar bernyanyi, tapi kita memuliakan nama Dia. Kita angkat pujian, Maha Kuasa, Maha Mulia. Sama-sama kita kata pujian ini. Tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegah. Nyatakan, aku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Siap. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Engkau Maha kuasa, Maha kuasa, Maha
kasih-Mu Tuhan. Tetap kasih-Mu. Engkau setia menjagaku. Setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Semuanya Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Kau maha kuasa, Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. terima kasih Tuhan. Kau maha kuasa, Engkau yang termulia atas kami. Sama-sama kita katakan, Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, Dulu sekarang sampai selamanya. Are you ready? Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali. Kita mau sama-sama, kita mau bersinar buat Tuhan Yesus. Sebab hidup kita dipanggil untuk menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada pagi ini. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Kau luar biasa, Luar biasa. semesta memuja. Hatiku menyembah. Semuanya siap dikatakan. Mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, katakan dengan iman. dahsyat Dan perkasa, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan
Sebab Tuhan memilih kita untuk menjadi terang, agar kita bercahaya di tengah gelapnya dunia ini. Let's celebrate Jesus. Semesta memuja hati kami Tuhan. Hatiku dengan iman, dahsyat, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, berkemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dipanggil Tuhan hari ini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana untuk memuliakan kita juga. Sebentar kita akan mendengarkan waktu jemaat. Pada Ibu Susan saya persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Yang berulang tahun kemarin ya tanggal 10, Om Luther dan Stefani ya. Luar biasa. Mama Dertin, wah tanggal 12. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini luar biasa pelayanannya Pak Yohanes, semangat sekali. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. So, karena kasih-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau menebus hidup kami Tuhan. Engkau menyucikan, memuliakan, memanggil kami Tuhan, bahkan memuliakan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan, karya-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Dan itu adalah kami Tuhan. Setiap kita, mari kita mau jadi jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Yang haus dan lapar akan kasih Tuhan, akan hadirat Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami harapan. Agung perbuatan-Mu, lah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Katakan dengan iman, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan
kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Kasih-Mu terindah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, lebih sungguh lagi katakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu untuk kami ada di hadirat-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih untuk dosa kami yang sudah Engkau ampuni. Dan terima kasih Engkau layakkan kami mendengarkan firman-Mu yang akan memberi kami kebenaran dan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan hamba-Mu Engkau pakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudaraku, saya istrinya Pak Luhut. Pak Luhut sudah di sorga dan saya sempat hampir gila karena kehilangan suami itu tidak mudah. Dan saya mencari hamba-hamba Tuhan, termasuk Ibu Gembala saudara. Karena saya tidak percaya dengan orang yang tidak pernah kehilangan. Saya tidak percaya dengan orang yang mengkonseling saya yang tidak pernah kehilangan suaminya. Itu ngomong yang kuatkan hatimu itu biasa. Kalau dari orang yang tidak merasakan sakitnya, itu saya nggak mempan. Saya anggap omong kosong, kau nggak tahu rasanya sakit ditinggal suamimu. Jadi yang masih punya suami, pegang bagus-bagus. Karena suatu hari kamu akan berpisah dan itu sangat menyakitkan. Padahal saya itu sering bergurau dengan suami saya. Tapi sudah tua kita jangan terlalu dekat. Nanti kalau kau mati aku susah, aku bilang. Dan saya bilang sama suami saya, gaspol Pi, umurmu udah mau 70, gaspol, pelayanan. Sering saya ditinggal-tinggal, saya rela. Karena apa? Ngumpulkan poin untuk bekal ke surga. Saya suruh suami saya, gas. Kita gak usah mikirin. Tapi ternyata yang ngomong ini yang kayak orang gila. Yang enak. Saudara kalau lihat saya 3 bulan yang lalu, itu saya udah bukan kayak hamba Tuhan. Kayak kehilangan pengharapan. Kayak orang mati itu
saya sempat ngelantur ngomong kata-kata yang tidak enak didengar Tuhan. Sampai Tuhan marah sama saya, ngomongmu jangan sembarangan sama aku ya. Kamu terlalu kurang ajar. Waktu itu saya sakit, saya nggak bisa makan, saya sakit. Tuhan, kok saya angkat aja, kepengen mati. Nggak kepengen hidup, kepengen mati, bawa saya pulang sama suami saya. Itu kan pikiran orang putus asa, ya kan? Terus Tuhan ngomong bicaramu kurang ajar sama saya, minta maaf, saya minta ampun. Sekarang 80% saya sudah waras. Makanya saya mau ke sini. Karena saya sampai pikir pendeta gak mempan nasihatin saya. Saya mau cari psikiater. Karena di hati ini gak enak. Anak saya yang bilang, jangan mami. Pendeta aja gak mempan sama kamu. Psikiater apalagi gak mempan. Udahlah mami, gak ada yang instan. Sembuh itu butuh waktu. Sembuh itu butuh waktu kata anak saya. Mami jangan cari yang cepat sembuh, hilangkan. Sampai saya ada gak saya suntik yang melupakan gitu. Gak ada. Saya butuh waktu. Akhirnya saya sadar sama Tuhan. Apa dosa saya? Sehingga Tuhan gak bisa masuk ke dalam diri. Kan Tuhan itu tahu bahwa kita mencintai Tuhan. Tapi pasti ada ganjalan yang membuat saya kenapa kok cepat naik, cepat turun. Sebentar saya bisa kuat, tapi sebentar lagi saya bisa nangisnya minta ampun. Dan jeleknya saya gak mau makan. Dulu saya cari obat pelangsing supaya gak mau makan. Sekarang saya minum obat penambah nafsu makan. Coba kan aneh, hidup ini aneh aku bilang. Karena saya sampai gak bisa makan, sampai air aja gak bisa minum, saking stresnya. Padahal suami saya meninggal umur 70 tahun, umur yang wajar itu. Setiap orang harus mati toh, ya kan? Dan saya juga dikonseling orang, kamu mau umurnya suamimu umur berapa? Katanya, tetapkan. Sampai saya dimarahin sama pendeta itu. Kamu mau umur berapa? 75 juga mati, kok juga kayak gini lagi. Berapa kau mau supaya kau gak gila? Ya gak bisa. Kamu harus ngerti, suamimu kepengennya mati pelayanan. Dan Tuhan sudah oke, dia mati pelayanan. Kok kamu marah sama Tuhan? Apa dosanya Tuhan sama kamu? Gak ada. Teman saya bersaksi, suami saya mati pas olahraga. Umurnya 58 tahun. Sehat walafiat, makannya teratur, badannya langsing. Jadi bukan jaminan badan yang gemuk itu cepat mati. Karena badan suaminya itu kurus, langsing. Olahraga, treadmill, mati. Saya tanya sama teman saya, terus waktu suamimu mati, kamu menyalahkan dirimu. Hari itu saya nangis puas-puasnya saya nangis. Saya tahu hidup dan mati milik Tuhan. Siapa saya bisa memperpanjang umur orang? Umur orang itu tidak bisa diperpanjang, please katanya. Denger no, saya sampai dikuliahin, kamu pendeta sudah lama otakmu gak ada. Saya di otak-otakin loh. Kamu bilang kan roh jahat itu saudaraku nyata. Saya diterpa sama roh jahat. Coba bawalah ke Malaysia. Cobalah bawa ke yang bagus-bagus. Pasti suamimu hidup. Bilang sama setan, aku bukan penolong. Kalau Tuhan aja tidak tutup jalan, berarti itu maunya Tuhan. Dan jamin kalau di rumah sakit yang terkenal suamimu hidup. Karena hidup dan mati milik Tuhan. Kalau hidup dan mati milik uang, ya orang kaya semua gak ada yang mati. Katanya dia. Karena saya ini pendeta. Yang konseling saya terlalu banyak, termasuk Ibu Mawardi. Bu, tolong doain saya. Tatkala lembah kekelaman itu saya masuk. Saya dibilang sama teman saya ini. Yang pokoknya setiap orang yang konseling saya pasti marah-marah. Saking bodohnya saya. Kamu ini ya katanya. Tuhan itu dia cuma pulang. Kamu juga nanti pasti mati. Kamu pasti mati. Umurmu aja udah 61 kok. Tinggal tunggu tek aja katanya. Siapkan dirimu. Kamu kasihan anakmu. Kalau kamu kayak gini anakmu apa gak sengaja mati. Lihat mamanya kayak orang gila tinggal bapaknya. Iya juga, saya egois. Setelah saya telusik hati saya. Kenapa kok saya gak bisa tune sama Tuhan. Kenapa? Saya sadar, saya pernah buat pernyataan. Tapi kau jangan mati dulu. Karena dari dulu suamiku bilang, aku mau mati umur 70. Enak kamu, aku masih 60 kok mati. Kau mati 80. Aku bilang gitu. Supaya aku mati duluan. Kan saya dibilang pendeta yang konseling saya, kamu sombong. Kamu pikir Tuhan bisa kau atur. Sekarang kamu menemui kedaulatan Tuhan. Tuhan itu berdaulat. Gak harus pamit sama kamu katanya. Gak harus pamit. Kamu pikir, oh hamba Tuhan. Pasti disembuhkan Tuhan. Gak pasti katanya. Kalau sudah umurnya ya mati. Gak terus sembuh. Sembuh itu bagi orang yang masih Tuhan mau dia berkarya. Tapi kalau Tuhan mau bawa dia pulang, ya pulang. Ya suamiku masih 56 tahun loh. Dia
bos dari satu perusahaan. Terus kamu kayak aku enggak? Enggak. Kamu nangisnya kayak aku tiap hari? Enggak. Nangisnya waktu suamiku meninggal, aku yang khotbah. Saya tanya kepada teman saya, benar enggak? Waktu dia suaminya meninggal, dia yang khotbah. Iya. Malah dia bilang, terima kasih ya sudah datang, terima kasih. Oh, gila juga perempuan ini. Kenapa kok bisa begitu? Karena saya tahu pengaturan Tuhan itu yang terbaik. Bilang kepada dirimu, pengaturan Tuhan yang terbaik. Saya bertanya sama Tuhan, apa yang membuat saya nggak bisa? Cantolan saya itu gampang rontok, ya. Sebentar saya bisa wajahnya bagus, sebentar nangis sejadi-jadinya nangis. Padahal kalau saya pikir-pikir, apa sih kamu? Dia memang pulang sudah umur 70 dan dia memang pulang ke sorga. Sebentar lagi juga kamu juga nyusul. Apaan sih nangis-nangis cengeng banget kalau lagi sadar. Tapi rupanya Tuhan berduka dengan kalimat saya. Saya bilang, Pi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Itu yang dimarah sama. Seolah-olah Tuhan itu nomor 2. Saya datang sama Tuhan bersujud. Waktu hari Paskah saya kebaktian. Setelah saya kebaktian karena saya itu haus Tuhan. Haus Tuhan dan saya mencari. Saya kepengen kebaktian di mana aja. Pokoknya jiwa saya tenang. Pas saya saya udah terlambat dong. Karena gereja saya udah selesai. Saya baru ke gereja orang itu. Pas saya masuk pendetanya ngomong. Ditunjuk. Ada Thomas yang kepengen lihat tangannya Tuhan. Betul ya? Alkitab ya. Kenapa itu terjadi? Sejarahnya waktu Tuhan Yesus dikejar-kejar waktu mau dibunuh. Thomas itu punya calon istri yang besok mau nikah. Tapi dibunuh di depan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu diam. Waktu calon istrinya meninggal, Thomas ngomong sama Tuhan. Mana kau Tuhan? Lazarus kau hidupkan. Dia yang membela kamu, kamu gak hidupkan. Makanya dia langsung gak percaya sama Tuhan. Itulah saya. Saya bilang sama Tuhan. Saya melayani kamu 37 tahun. Inilah balasanmu sama aku Tuhan. Jahat ya pendeta ya. Pendeta kalau lagi stres jahat, lebih jahat daripada jemaat. Karena dia bisa menyatakan aku mencintai kamu loh. Kok ini balasanmu? Di rohnya. Dan roh diangkat itu sangat sakit. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Jadi kalau ngomong itu pakai otak. Apapun kesusahan kita, pikirkan jangan nyakiti Tuhan. Setelah saya bersujud kepada Tuhan, saya minta ampun atas kata-kata saya. Saya sekarang sering kali ngomong, aku bisa hidup tanpa suami. Aku hidup karena Tuhan. Sering sekarang omongkan. Untuk membalas setan kau dengar ya. Aku bisa hidup tanpa suami. Karena aku hidup karena Tuhan. Itu saya sering katakan. Orang mungkin gendeng kalau dengar. Tapi itu karena saya mengatakan bahwa saya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jadi semua boleh hilang. Tuhan jangan. Karena begitu Tuhan berduka, setengah mati hidupmu. Betul Tuhan tidak meninggalkan saya. Tapi Tuhan berduka atas pernyataan-pernyataan saya. Sehingga saya rasanya itu kok lebih bagus kau cabut nyawaku daripada kau siksaku. Gak ada yang hilang, yang lain itu semua baik-baik. Cuma suamiku doang yang pergi. Sekarang saya udah 80% nih. Saya udah bisa berdoa, saya udah bisa makan. Itu sudah luar biasa. Kata anak saya, tinggal dikit lagi Mi, ayo gas lagi. Jadi saudaraku sekarang tanya, untuk apa kamu diciptakan Tuhan? Sebenarnya untuk apa kamu diciptakan? Masing-masing kita berbeda-beda tujuannya Tuhan. Tuhan menciptakan saya dengan Tuhan menciptakan Ibu Mawar itu beda. Jadi setiap kita cari Tuhan. Untuk apa aku ada di dunia? Bukan cuma dapat duit, kerja, besarkan anak, kawin, bukan. Sesuatu yang kau harus bawa ke sorga. Kamu bisa tahu waktu kamu ke sorga, kamu bisa ngomong sama Tuhan. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Suamiku waktu mau meninggal, dia bilang begini, Mami, sorry ya Mi. Aku waktu gak sadar itu aku lupa kamu. Aku udah ke sorga dan aku bilang Mi ya, sorga itu enak sekali. Sampai aku lupa kamu. Loh, kamu kok kayak gitu sih ngomongnya? Enak aja kamu mati, aku bilang gitu. Loh, kamu itu hamba Tuhan apa enggak Mi? Tugas kita kan menyenangkan Tuhan. Sakit sedikit untuk Tuhan, emang kenapa? Menderita sedikit untuk Tuhan, emang kenapa? Kamu pendeta bukan? Iya sih. Sejak itu saya gak ada komunikasi. Karena dia mengatakan hamba Tuhan itu harus rela memenuhi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan cita-citanya dia adalah mati di dalam pelayanan. Kata dia, yang enak bukan saya saja. Yang enak juga kamu loh kalau saya mati dalam itu. Itu kan berkatnya turun. Keturunan orang benar itu kan dipelihara terus kan. Jadi saudaraku kalau hidupmu benar, sesuai dengan rancangan Tuhan yang benar, kamu jangan takut. Anak cucumu akan dipelihara. Kemarin saya ada kenalan yang namanya Fania. Fania itu hidup papanya tukang ojek. Mamanya gak kerja. Tapi papanya walaupun dia tukang ojek,
hidupnya di tempat yang kumuh, yang ada narkoba-narkobanya. Tapi papanya itu karena anak Tuhan, kalau dia dapat duit suka ngasih uang 5.000 orang lain, 2.000 gitu. Apa yang dia miliki sedikit dibagi-bagi. Tapi si Fania ini tidak pernah berkata, kenapa saya hidupnya susah padahal saya anak Tuhan. Kita kan merasa anak Tuhan harus hebat. Tapi kan semua ada proses saudaraku. Yang proses ini kamu harus benar-benar menjaga hati Tuhan dan hatimu. Si Fania ini setiap minggu kebaktian, menarik Tuhan. Dia menarik. Tapi bayar sekolah aja gak bisa. Makan aja susah. Waktu dia SMA, dia cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan, gak apa-apa sih aku miskin kalau kau mau. Tapi Tuhan katanya, uang sekolah harus dibayar. Kalau papaku sama mamaku kayak gini, aku gak punya masa depan. Tuhan bilang apa sama dia? Masa depanmu bukan orang tuamu. Masa depanmu aku yang punya. Jadi walaupun orang kaya, jangan harapkan dia kasih apa-apa. Harapkan Tuhan yang menuntun masa depanmu. Sekarang dia udah pergi ke Israel 3 kali. Dia udah punya rumah sendiri. Dia udah punya mobil sendiri. Dia orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena setia. Jangan bertanya terus, kenapa aku sudah miskin terus? Jangan. Pertanyakan, apakah sebenarnya tujuan Tuhan? Kalau kamu memang disuruh Tuhan BL, pelajari cara menyenangkan Tuhan lewat pujian. Apapun yang disuruh Tuhan, kerjakan dengan takut sama Tuhan. Supaya waktu kamu mau meninggal, Tuhan aku sudah selesaikan tugasku di muka bumi ini. Kita akan baca firman Tuhan. 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 9. Tolong dibaca ayat 11 sampai 12. Iya. Maka pikirku, itu bahaya. Maka pikirku itu tandai ya. Di ayat-ayat yang sudah kita baca, itu Raja Saul mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang Tuhan gak suruh. Ya, karena dia pikir, wah sebentar lagi aku akan diserang. Padahal Raja Saul tidak sadar bahwa yang mengangkat dia itu Tuhan, bukan rakyat. Dia takutnya sama rakyat. Ayo dong Saul, ayo dong Saul, ayo dong Saul. Kita udah mau habis, udah mau dimakan ini sama musuh. Bakarlah, tunggu Samuel kelamaan. Kita seringkali mendengar omongan orang karena kita pikir kita benar. Kita baca di 1 Samuel pasal 15 ayat 17 sampai 19. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka, sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Iya, Saul dengan dia berpikir melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, maka itu jahat di mata Tuhan. Karena Saul tidak sadar bahwa yang mengangkat dia jadi raja itu Tuhan. Kita seringkali tidak sadar bahwa yang membuat kita kaya itu Tuhan. Ada anak Tuhan kemarin mau ngasih gereja batu bata karena dia rasa dia sudah keluar uang 3 juta. Tapi kan minggu pertama mau perpuluhan, ya kan? Dia bilang, setan ngomong sama dia, kan kau sudah kasih 3 juta, gak usah perpuluhannya. Pikir dia, iya benar juga. Kan sama untuk Tuhannya. Kita seringkali pikir kita. Sama untuk gereja kok, bukan untuk aku. Udah aku keluarkan lebih dari perpuluhan itu loh. Tapi roh Tuhan ngomong sama dia, enggak anakku, perpuluhan, persembahan. Akhirnya dia saking takutnya, keluarkan uangnya, ditaruh di luar di dalam mobil. Karena dia takut kalau di kamar hatinya goyang lagi. Besok pagi ke gereja langsung greng aku serahkan. Karena pikirku itu bahaya. Kita kalau mengikuti Tuhan tidak boleh pikirku. Apa kata Tuhan lakukan saja. Apa yang dia mau lakukan saja. Gak usah direnovasi. Gak usah dimanipulasi pikirku. Saul tidak sadar bahwa yang mengangkat itu Tuhan bukan rakyat. Yang melantik dia itu Tuhan. Tapi setiap kita diuji sama Tuhan cintanya. Kamu cinta suamimu atau cinta aku sebenarnya. Kalau aku cinta Tuhan gak mungkin aku berantakan. Karena yang ku cintai masih ada kok menyertai aku. Kenapa aku berantakan? Sedang diuji aku cintaku sama Tuhan. Kau cinta suamimu atau cinta aku? Setiap kita akan mengalami ujian itu. Cintamu sama Tuhan karena apa?
Karena Tuhan ngasih kamu semua yang kau doakan jadi. Semisalnya suatu hari Tuhan berkata kepadamu, tidak anakku, apa kau akan murtad? Saya sedang mengalami itu. Saya dikatakan, kamu selama ini terlalu manja dibuat Tuhan. Katanya konselor saya. Kamu pikir Tuhan bisa kau atur sesuai dengan kehendakmu. Yang penting kau sudah doa puasa, yang penting kau sudah melayani. Semuanya harus sesuai dengan kehendakku. Dan begitu kau diputuskan Tuhan, kau sakit hati. Kita tidak bisa mengatur hidup kita. Biarlah kebaikan Tuhan berdaulat untuk menolong kita. Ya Tuhan, apapun keputusan Tuhan itu baik untukmu. Tidak ada sesuatu yang kebetulan yang terjadi bagi anak-anak Tuhan. Rambut di kepala pun dihitung Tuhan dan jatuh Tuhan tahu. Jadi saudaraku, saat pagi hari ini jangan berusaha merenovasi, memanipulasi firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, lakukan A. Dan setiap kita diuji, apakah kita mencintai Tuhan atau tidak. Jangan berkata kepada Tuhan, semua yang kau inginkan itu harus terjadi. Belum tentu. Karena Tuhan itu melihat ini bahaya untuk kamu anakku. Saya sudah 37 tahun melayani Tuhan. Saya sudah banyak melihat pertolongan Tuhan. Saya diundang, ayo Bu kita ke rumah sakit mendoakan orang. Ngapain Pak? Saya tanya. Karena orang ini mau mati gak mati-mati. Berarti kita doa penyerahannya. Oke. Kita bawa perjamuan kudus. Oke. Kalau orang Batak itu kalau mau mati perjamuan kudus. Padahal itu salah. Gak harus mati toh, harus perjamuan kudus. Tapi orang Batak itu harus perjamuan kudus kalau mau mati. Jadi saya dan tim ke sana untuk mendoakan mau mati. Ya, perutnya sedikitnya Jakarta Timur. Saya bingung juga. Ya apalah masih muda didoakan. Kuserahkan roh jiwa dan tubuhnya supaya mati Tuhan cepat. Gak enak toh. Sungkan aku sama suami sama anak yang masih kecil. Saya bilang marilah kita berdoa. Aku berserah, aku berserah. Begitu kita berdoa, aku berserah, aku berserah. Apa hidup gak bisa. Mengatakan bahwa oh ini mati, ini hidup gak bisa. Dan hidup sampai sekarang di kampung. Jadi saudaraku berharaplah kepada Tuhan. Karena dia tahu yang terbaik. Jangan putus asa seperti saya. Saya itu waktu saya agak gila. Saya sempat agak gila. Saya itu bisa berdoa 1 hari 8. Kenapa? Karena saya takut. Saya kalau di luar doa, saya hang tahu ya. Jadi saya kerjanya doa aja. Kan udah kayak orang gini tau. Gak mau ketemu orang kerja doa. Kenapa? Saya takut. Saya jangan sampai tersesat Tuhan. Carilah aku. Saya pakai ayat saudara. Saudara baca di Mazmur pasal 73 ayat terakhir. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Saya takut mati gak dalam Tuhan itu saudara, melek neraka. Ya, saya bilang sama teman-teman saya atau jemaat yang saya layani, kalau kamu beli baju gak cocok, kamu bisa kasih orang. Kamu beli sepatu gak cocok, kamu bisa kasih orang. Tapi begitu kamu mati, Tuhan gak cocok sama kamu, masuk neraka. Dan itu selamanya. Makanya saya terus berdoa. Saya takut Tuhan, saya takut meninggalkan kamu. Dalam kesusahanku ini, jangan sampai aku meninggalkan kamu. Karena apa? Begitu melek, oke, kata Tuhan, kamu masuk neraka. Apa enggak kecewa aku 37 tahun melayani Tuhan masuk neraka. Jadi pagi hari ini, apapun problemmu, pastikan carilah Tuhan. Dan jangan pernah berkata kok begini. Ikuti saja dia terus. Waktu suami saya seminggu meninggal, 2 minggu, atap gereja saya rubuh. Wah itu saudaraku berkecamuk di dalam diri saya. Kepengennya saya bilang kenapa enggak kau bunuh aja. Rubuh. Karena kan udah 30 tahun lebih dimakan rayap. Kenapa harus rubuh setelah suami saya meninggal? Kan begitu kan pikiran jahat saya. Tapi saya berusaha menguatkan hati saya. Tuhan tolong. Gereja pasti gak bisa gereja. Tolong. 2 minggu kami gak gereja di situ. Kami pinjam ke tempat lain untuk bergereja. Karena rupanya sudah dimakan rayap. Renovasi itu butuh uang besar. Ya, butuh uang besar. Tapi suamiku adalah Tuhan. Saya bilang, saya panggil tukang. Pak, kamu bisa ngerjain ini berapa lama? Berarti lama. Ya kan? Saya langsung dapat hikmat. Telepon ini, minta tolong kirim tukang. Berapa biayanya? Nanti urusan nanti. Pokoknya kerjain dulu. Saya pikir cuma ganti plafon. Ternyata bukan hanya ganti plafon. Semua sudah rayap.
Duit dari mana? Duitnya itu dia ngomong begini. Berapa bayarnya? Sudah selesai. 3 minggu dikerjain. Berapa bayarnya? Bayarnya doa saja. Itu Tuhan kita loh. Suamiku bisa pergi ke sorga. Tapi Tuhan ada di tempat kita. Ya kan? Sekarang gerejanya sudah gak takut lagi jebol. Sudah bagus. Terus itu sekalian jelek. Betulin. Iya. Saya bilang sama anak saya. Harusnya papi lihat ya waktu kita betulin gereja. Kata anak saya. Ya ampun mami kok nyebut papi lagi. Ya papi sudah lihatlah dari sorga gerejanya renovasi. Jadi saudaraku jangan takut. Tuhan ada. Jadi gereja kami udah bagus sekarang. Sudah semuanya diperbarui. Yang lama saya bilang ini kenang-kenangan ya. Saya bilang kalau saya mati kalian lihat oh ini Bu Priscilla dulu yang kerja. Kan umur saya udah tua ya kan. Tua itu kan sinonim dengan dekat dengan kematian. Jangan takut mati. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan mati itu serem ya? Aku bilang, siapa bilang? Karena tidurnya kan sendirian di kuburan. Saya bilang gitu. Kan benar kan? Saudara pernah pikirkan kan? Saya bilang serem ya Tuhan ya, tidur sendiri di kuburan. Kamu pernah nggak ke Singapura? Iya. Begitu keluar dari pesawat, indah apa serem? Indah. Ya kayak gitu sorga. Begitu keluar dari hidup, kalau kau masuk sorga ya indah. Gak usah takut, pastikan masuk sorga. Jadi yang jelek-jelek dalam dirimu, apalagi umurnya udah 60, cepat-cepat obat. Karena menurut Google umur manusia sekarang hanya cukup 62 tahun. Semakin pendek loh umur manusia sekarang. Ya itu kan menurut survei. Jadi jangan terlalu mimpi. Suami saya itu sehat, saya berharap tadinya 80 tahun karena dia sangat sehat. Tapi saya buka di Google, oh umur manusia itu sekarang cuma 62 kebanyakan. Jadi yang 60 jangan mikir, Dak sakit hati sama itu, gak usah. Selesaikan itu. Pas kau sakit hati, pas ngomong jorok, serangan jantung. Kan enak kalau pas mau memuji Tuhan serangan jantung langsung. Lah pas ngomong Dak itu tadi begini, pokoknya. Gak ada jaminan loh cara kita mati. Mulai yang umur sudah 60, 50 lah. Mulai benahi dirimu. Cari bekal untuk ke sorga. Ya cari bekal. Karena sorga itu pasti ada. Mari kita lihat ayat terakhir. Nahum pasal 1 ayat 7. Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi Tuhan itu sangat baik. Dia tahu waktu kamu susah, carilah Tuhan. Saya itu kesusahan saya gak mungkin dong cari hamba Tuhan yang di bawah saya. Ya gak ngerti. Dan saya gak mungkin lah cari hamba Tuhan yang masih keren, masih seger. Ya paling masih misalnya Cici nasihatin saya. Gak bisa. Karena masih muda banget. Otakku gak nyampe kalau ala Titik. Kamu masih muda gak ngerti. Rasanya ditinggal suami itu kayak apa. Lah kalau Ibu Mawar nasihatin saya. Wah tak dengerin. Guru, suhu. Saya langsung kasih kepala saya doain saya. Cari orang seperti Ibu Mawar susah loh. Betul. Cari orang yang punya pengalaman di dalam roh dan kebenaran. Dan melewati kepahitan dan dia bisa hidup, itu susah. Saya sudah cari dan capek mencari. Akhirnya saya cari Tuhan. Bagaimana ya cari Tuhan? Saya terus cari Tuhan, setiap hari cari. Karena Tuhan janji, Tuhan mengenal orang yang berlindung sama Tuhan. Pasti orang yang berlindung sama Tuhan, pasti ada kemenangan. Jadi siang hari ini pesan Tuhan, untuk apa kamu hidup di dunia? Bukan hanya cari cien, ya. Cari bekal juga hidup ke surga. Lakukan yang bisa kamu lakukan yang terbaik. Mulai umur 40, 50, 60 yang jahat. Teman saya kemarin meninggal. Umurnya 46 tahun. Pendeta. Habis khotbah hari Minggu, Senin kepalaku pusing Mi. Pusing ayo ke dokter. Di dokter langsung dipasang ventilator. 2 hari ya. Jadi mulai berbuat baik. Mulai jangan seperti orang dunia. Carilah Tuhan. Supaya kamu mendapatkan porsi yang terbaik yang bisa kamu nikmati di dunia. Dan waktu kamu mati masuk ke surga. Jadi ini firman Tuhan supaya menjadi berkat dalam hidup kita. Saya kembalikan kepada Bu Mawar. Kayak jangan sombong. Ya. Benar, hidup ini harus kita taruh dalam tangan Tuhan. Gak ada apa-apanya ya Bu. Ya. Bu ini juga udah keliling dunia saudaraku. Alkitab bilang cuma sampai 70 sebenarnya. Selebihnya itu bonus saja. Ya. Jadi kalau engkau dapat bonus, jangan ini ya. Tadi benar, buang yang jahat-jahat. Yang kalau udah umur 60 atau umur 50, udah gak usah ngomongin. Ya, bikin baik, berbuat baik karena gak tahu kapan Tuhan panggil kita. Bikin baik ya,
supaya nanti sampainya surga ya. Coba masih bikin jahat aja mulutnya ya. Semua kita mau belajar dari firman Tuhan. Oke, sebentar kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bu Luhut, tapi Tuhan itu baik. Memang sih saya nggak bilang, wah Ibu Luhut kok ini. Saya juga mula-mula saya juga bilang, emang kehilangan itu nggak enak ya. Kehilangan itu nggak enak. Kalau saya ngerasainnya udah bertahun-tahun gini Bu Luhut. Jadi kalau saya ada masalah nggak ada teman ngobrol. Terus apalagi kalau saya dipelototin orang, nggak ada teman ngobrol. Nah, saya butuh ada, saya bisa ngomong, kenapa ya? Saya paling dulu ada Pak Hengki, saya nggak boleh dimarahin orang. Dulu, waduh, dia langsung jadi ininya. Saya paling waktu ada Pak Hengki, saya paling nggak boleh dimarahin sama orang. Dia langsung berhadapan, ya. Padahal badannya kurus ya, tinggal dikeprek sama orang juga dia. Tapi ya itulah, ya kita rasanya gimana gitu ya. Ada penjaga. Saya dimarahin Om Tan sekali, dia marah loh, ya. Jadi mau siapapun rasanya bangga ya kita punya suami. Kita dijaga. Makanya saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang masih punya suami, baik-baik sama suaminya. Yang masih punya istri, ya baik-baik ya sama istri ya. Nanti kalau udah suaminya pergi duluan, jangan nanti kayak Bu Luhut dan kayak saya ya. Mewek, gak ada yang ngebelain kita ya. Memang ada Tuhan. Cuma kita butuh teman buat ngobrol ya. Jadi apa yang disampaikan tadi, mari kita mau benar-benar hidupi firman Tuhan agar hidup kita juga boleh menjadi berkat selama kita ada di dunia. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikian juga apa yang bisa kita bikin yang terbaik bagi keluarga. Anak zaman sekarang ini kadang ngomong seenaknya, tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita akan ajar semua takut akan Tuhan dan dia akan melakukan apa yang baik. Tuhan memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan, biarlah setiap kita boleh memberi dengan sukacita. Sama-sama kita akan angkat satu pujian, Raja Segala Raja. Untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan pujian ini. Katakan dalamnya samudera. Dalamnya samudera, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Semuanya kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa,
Tuhan Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera, berkat kasih sayang Tuhan Yesus, dan berkat persekutuan daripada Roh Kudus dan sukacita akan selalu menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan dan kami tutup jam kebaktian kami. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya, dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye bye.